Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harus Bisa Mengampuni, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 ayat firman Tuhan ini menjadi salah satu teks Alkitab yang paling aku sukai di samping teks lain dari Injil Matius yang berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius bab 5 ayat 44. Dan keduanya aku coba resapkan setiap kali aku mendoakan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu, "Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius bab 6 ayat 12. Bagian dari doa ini saya dan kita serta gereja di seluruh dunia mendoakannya setiap hari. Adakah dampaknya doa itu dalam kehidupanmu sampai hari ini? Atau doa itu meluncur begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang dapat menjadi panduan dalam hidupmu? Jika tidak, maka sayang sekali kalau hal itu terjadi. Bagi saya, dalam penghayatan hidupku sebagai orang Kristen, inilah sesuatu yang membedakan kita dari cara berpikir masa lalu orang-orang Yahudi atau orang-orang kebanyakan masa kini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau ada orang yang begitu marah dan kecewa dan ia berkata, "Tiada maaf bagimu." Saudara-saudari terkasih, saudara-saudari kita umat Islam mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada sesamanya umat Muslim pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah hal seperti itu ada dalam tradisi atau kebiasaan kita orang Kristen? Setahu saya tidak ada. Namun kita justru mendoakan hal itu setiap hari. Setiap kali kita berdoa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sekarang pertanyaannya, seberapa relevankah pertanyaan Petrus kepada gurunya? "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Coba kita telisik. Mengampuni sekali saja susahnya minta ampun. Petrus penawar, "Sampai 7 kalikah?" Angka 7 menunjukkan kesempurnaan tindakan baik seorang Petrus yang taat pada didikan untuk mengampuni.
Namun, jawaban gurunya sungguh di luar dugaan Petrus yang sudah bersemangat itu. Saudara-saudari terkasih, perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada murid tertuanya yang bernama Petrus itu. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Secara matematis dapat dihitung dengan mudah, apalagi kalau pakai kalkulator, yaitu sebanyak 490 kali harus bisa mengampuni. Sudah saya katakan tadi, mengampuni sekali saja, susahnya minta ampun. Petrus menawar untuk mengampuni sebanyak 7 kali. Lah, ini Tuhan Yesus minta sebanyak 70 kali lipat dari penawaran Petrus. Yang benar aja. Mungkin itu kata Petrus dalam hatinya. Menarik untuk dikaji bahwa Petrus tidak menanggapi pernyataan gurunya itu. Tetapi Tuhan Yesus coba menjelaskan pendapatnya itu dengan perumpamaan tentang seorang raja yang sedang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Seorang hamba punya hutang 10.000 talenta. Tetapi karena tidak sanggup membayar dan ia minta tempo dan berniat untuk mengembalikannya kelak, raja itu berbelas kasih kepadanya dan membebaskannya. Lebih menarik lagi, apa yang dilakukan hamba yang sudah mendapat belas kasihan itu? Apa itu? Ada temannya yang hanya berhutang 100 dinar kepadanya. Ketika temannya minta tempo untuk melunasi hutangnya yang tidak seberapa itu, dia menjebloskan temannya ke dalam penjara. Ketika mendengar berita ini, murkalah raja yang telah bermurah hati kepadanya. Maka hamba yang jahat itu diserahkan kepada algojo untuk dihukum. Perumpamaan ini disimpulkan oleh Yesus sendiri. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara-saudari terkasih, sikap Tuhan Yesus jelas. Kamu harus mengampuni saudaramu. Titik. Tidak ada pertanyaan. Sampai berapa kali? 7 kali? Bahkan lebih daripada itu. 70 kali 7 kali adalah ungkapan kepastian yang tidak berbatas. Kita diminta untuk mengampuni orang yang datang minta ampun kepada kita. Seberapa seringnya dan dalam kurun waktu manapun. Memang ada pertanyaan kecil yang sering mengganggu pikiranku. Bagaimana kalau orang yang bersalah itu tidak mau minta maaf atau minta ampun? Apakah Tuhan juga mengampuni orang berdosa yang tidak bertobat dan mohon ampun kepadanya? Ini masalah kemahakuasaan dan kerahiman Allah. Itulah dosa yang tidak terampuni. Dosa melawan Roh Kudus. Dosa tidak terampuni bagi mereka yang tidak mau minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Apalagi jika orang itu berbuat dosa terus-menerus dan tidak punya rasa takut kepada Allah yang selalu menantinya pulang untuk diampuni.
kita harus menjadi seperti Allah, harus bisa mengampuni saudara yang datang minta ampun atas dosanya kepada kita. Bersedia dan sanggupkah aku mengampuni saudaraku seperti Allah Bapa di surga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami rahmat yang Bapa anugerahkan kepada kami yang selalu mohon pengampunan dan kerahiman-Mu dalam doa Bapa kami. Bantulah kami untuk bisa mengampuni yang bersalah kepada kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.